Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa nama aku Nuranggraina, NPM 121 2020 015. Udah lama gak perkenalan nama karena bikin videonya tuh setiap minggu, jadi bosen gitu kalau nyebutin nama mulu sama NPM. Intinya bisa lihat aja lah di judul video sama di nama akunnya. Jadi di video kali ini aku mau lanjutin dari video part sebelumnya mengenai uji asumsi klasik pada data sekunder. Namun pada bagian ini, bagian ketiga, aku akan ngejelasin tentang uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi itu terdiri atas dua jenis pengujian. Yang pertama bisa diuji menggunakan rantes, dan yang kedua itu bisa diuji menggunakan Darwin-Watson. Sebelum itu, pertama-tama kita harus buka dulu datanya. Jadi aku save-nya itu dalam bentuk Excel, diubah dulu tipe filenya, lalu pilih data sekunder, pilih open. Ini langsung klik OK aja biasa. Ini ditunggu. Nah, ini udah kebuka datanya. Jadi data yang mau aku uji, data sekunder itu sama seperti video sebelumnya pada uji normalitas dan uji multicall, terdiri atas 10 sampel dari nama-nama bank dan juga terdiri atas 3 variabel. Yang pertama itu variabel keuntungan sebagai variabel dependen, yang kedua dan yang ketiga itu adalah tabel aset dan harga saham sebagai variabel independen. Jadi kalau misalnya mau pengujian asumsi klasik, aku ingetin lagi, kita harus munculin dulu residual dari variabel yang mau kita gunakan gitu. Jadi yang pertama itu kita harus pilih ke analyze, lalu kita pilih regression, pilih linear, keuntungan kita masukkan ke dependent, aset dan harga saham kita masukkan ke independent. Sebentar ya, salah pencet tadi. Nah, ini udah masuk. Terus kalau misalnya mau munculin residual itu, kita langsung aja klik ke save, pilih unstandardized residual, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini kalau misalnya ada output bisa diabaikan aja, kita balik lagi ke tampilan yang tadi pada data view. Nah, ini kan udah muncul ya residual 1. Selanjutnya baru kita bisa lanjutkan uji asumsi klasiknya gitu. Untuk pengujian autocall yang pertama, aku mau uji rantes dulu. Jadi kalau misalnya mau uji rantes, kita buka ke analyze lagi, lalu kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, lalu pilih runs. Nah, kalau udah muncul kolom rantesnya itu untuk unstandardized residual yang tadi udah kita munculin, kita masukkan ke test variable list. Ini untuk checklistnya tetap di median aja, lalu tinggal klik OK. Nah, ini udah muncul ya. Ada tabel rantes. Di sini persyaratannya itu adalah apabila asim sig to tail-nya itu di atas 0,05, itu berarti tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan sebaliknya apabila di bawah 0,05 itu berarti terjadi autokorelasi. Untuk data yang baik adalah data yang tidak terjadi autokorelasi, sehingga residualnya itu tidak saling terikat atau tidak ada korelasi gitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ada autocall, baru bisa dilanjutkan pengujiannya. Untuk pengujian kali ini, asim sig to tail-nya itu adalah 1 atau di atas 0,05, berarti data yang kita uji sudah tidak saling terkait antara residualnya, jadi tidak ada autocall dan pengujian masih bisa dilanjutkan. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, kita akan lakukan pengujian yang kedua, yaitu pengujian Darwin-Watson. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan pengujian Darwin-Watson, yang harus kita lakukan itu adalah kita pilih analyze, pilih regression, linear. Terus di sini kan udah masuk ya, karena kita tadi sudah sempat munculin residual, kita harus buka ke linear regression. Nah, tapi kalau misalnya untuk pilih Darwin-Watson, yang harus kita pilih itu adalah kolom statistics, lalu kita checklist pada Darwin-Watson gitu. Jadi tempatnya sama di linear regression sama kayak residual, tapi untuk menunya itu beda. Terus langsung kita klik OK aja biar muncul. Nah, ini udah muncul ya hasilnya. Nah, kalau misalnya mau melihat hasil dari pengujian Darwin-Watson, yang harus kita lihat itu adalah tabel model summary di bagian paling kanan, yaitu angka Darwin-Watson. Jadi pengujiannya itu agak beda karena melibatkan tabel Darwin-Watson. Rumus dari pengujian Darwin-Watson itu adalah DU atau Darwin upper kurang dari Darwin-Watson dan kurang dari 4 min Darwin upper. Jadi
kita harus lihat dulu angka Darwin-Upper itu berapa gitu. Kalau misalnya mau lihat, kita buka tabel DW. Lalu untuk K ini adalah jenis variabel independennya ada berapa, dan untuk N itu adalah jenis sampelnya ada berapa. Karena kita tadi variabel independennya itu hanya harga saham dan juga aset, untuk sampelnya juga cuma ada 10, jadi angka Darwin-Upper yang kita punya itu adalah 1,6413. Kita masukkan ke rumus, Darwin-Upper 1,6413. Darwin-Watson-nya dari tabel model summary adalah 1,87, kita masukin juga, dan 4 min DU adalah 4 dikurang 1,6413, hasilnya adalah 2,3587. Jadi apakah data ini terdapat autokolerasi atau enggak? Jawabannya adalah tidak terdapat autokolerasi karena sesuai dengan rumusnya. Jadi 1,6413 itu lebih kecil dari 1,870 dan lebih kecil dari 2,3587. Jadi syarat itu yang paling penting adalah angka DU-nya lebih kecil daripada angka DW dan angka 4 min DU lebih besar dari angka DW gitu guys. Kalau misalnya sudah memenuhi kriteria, itu berarti datanya tidak terdapat autokolerasi. Jadi data sekunder yang aku gunakan hari ini itu terbebas dari autokolerasi menggunakan kedua tes, antara Rantes dan juga Darwin-Watson gitu. Kayaknya segitu dulu aja videonya. Maaf kalau misalnya kecepatan karena ini udah tengah malam, ngantuk banget guys. Makasih yang udah nonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.